Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dan perasaan bingung. Malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh di kamarku. Sesuatu yang tidak biasa. Aku meraih ponsel dan melihat waktu tengah malam. Masih ada 7 jam lagi sebelum harus bangun untuk bekerja. Aku menoleh ke pintu yang terbuka. Melihat cahaya kuning samar dari lampu teras yang menembus tirai yang retak. Aku meletakkan ponsel, menghela napas berat, dan memandang istriku yang tidur nyenyak di sampingku dengan punggung menghadapku. Aku mengusap lembut punggungnya untuk mencari kenyamanan, lalu mencoba tidur lagi. Namun, tidak lama kemudian, aku terbangun lagi dengan tenggorokan yang kering dan batuk yang sulit ditekan. Aku berjalan ke dapur tanpa menyalakan lampu, karena cahaya dari luar cukup untuk menerangi jalan. Sambil menuangkan air ke gelas, aku menyadari suasana di apartemen terasa sunyi. Aku melirik ke jendela dekat pintu depan dan mengintip melalui tirai. Kabut tebal menyelimuti luar, membuat mobil-mobil di depan tak terlihat. Rasanya ada yang tidak beres ketika aku kembali ke dapur. Cahaya di lantai terganggu oleh bayangan hitam yang sebelumnya tidak ada. Aku mendekati pintu dan memeriksa kunci. Semuanya terkunci, tetapi rasa takut membuatku tetap waspada. Aku kembali ke kamar dengan hati-hati, duduk di tepi tempat tidur sambil terus memperhatikan bayangan di lantai. Rasa takut dan kelelahan mulai menyelimuti, dan aku tak sadar tertidur lagi. Ketika terbangun, bayangan itu sudah hilang, dan istriku masih tertidur lelap di sampingku. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, saat aku berjalan ke dapur, aku melihat gelas air yang sama seperti di mimpiku. Ketakutan kembali menyergapku. Aku menutup mata, berusaha menenangkan diri. Tetapi suara ketukan lembut mengagetkanku. Aku membuka mata dan mendengar suara dari luar. Tetapi aku tidak berani memeriksa. Rasa takut semakin menguasai, terutama ketika aku mengintip keluar dan melihat tubuh tanpa kepala berdiri di bawah cahaya lampu teras. Aku mundur dengan panik dan mencoba mengabaikan pemandangan itu. Tetapi suara-suara aneh mulai terdengar. Aku memeriksa jendela dan melihat lebih banyak tubuh tanpa kepala dalam kabut. Mereka berdiri dan melayang di sekitar apartemen. Rasa takutku mencapai puncaknya saat suara ketukan keras datang dari segala arah. Aku berlari ke kamar untuk membangunkan istriku. Tetapi dia tidak ada di sana. Aku mencari di seluruh apartemen, namun dia hilang. Suara ketukan semakin intens, diiringi suara yang memintaku keluar. Aku duduk di tempat tidur, menutup telinga, dan berusaha melawan rasa takut. Namun, pikiran bahwa istriku mungkin ada di luar membuatku semakin tertekan. Aku menutup mata dan berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang segera berakhir.